warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa belajar secara bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Ibu harap semuanya sudah melaksanakan sarapan pagi dan pastinya tetap semangat belajar walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring atau online. Tidak menutup kemungkinan anak-anak semua harus tetap semangat dalam menuntut ilmu demi menggapai cita-cita kalian semua. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Penti Amelia Ismi. Anak-anak bisa panggil dengan sebutan Ibu Penti. Ibu akan memberikan materi pada pelajaran pendidikan agama Islam mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mencintai Al-Quran. Untuk itu, Ibu harapkan anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, efisien, dan juga konsisten dari awal pembelajaran hingga nanti penutup. Tentu saja akan Ibu berikan kuis dan juga tugas kepada kalian semua terkhusus kelas 8. Oleh karena itu, silakan disimak dan ditonton videonya. Anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu akan menjelaskan materi kepada kalian semua. Untuk itu silakan siapkan alat tulisnya, baik itu berupa pena dan juga buku. Nantinya kalian harus mencatat apa saja yang telah ibu sampaikan. Sudah siap semuanya? Ibu harap semuanya sudah siap ya. Baik, materi kita pada hari ini mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, tentunya Ibu akan memberitahu kepada kalian apa tujuan pembelajaran kita. Apa sih manfaatnya? Jadi yang pertama, peserta didik dapat meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat mencerminkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memberikan contoh dan juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu apa saja kitabnya, siapa nabinya, kapan dan di mana, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Dan yang terakhir, Ibu harapkan anak-anak dapat menyajikan dalil nakli yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang berpedoman dan bersumber pada Al-Quran. Nah, anak-anak Ibu sekalian, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang sudah tahu? Jadi Ibu jelaskan dulu ya. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul pilihannya yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang mana kitab-kitab Allah tersebut dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Sudah paham anak-anak mengenai pengertian dari meyakini kitab-kitab Allah? Sudah ya? Selanjutnya kita memasuki apa saja sih kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di sini sudah Ibu rumuskan ada TZIA. Ada 4, yang mana T adalah Taurat, Z Zabur, I Injil, dan Al-Quran. Jadi, ada 4 kitab Allah yang perlu kita yakini. Apa saja anak-anak?
Kita ulangi ya. Yang pertama ada Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan keempat Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sekitar pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk kaumnya. Jadi ia ajarkan kepada kaumnya berupa kitab Taurat, yaitu nama kaumnya adalah Bani Israel. Dan pertama kali Nabi Musa mendapatkan wahyu adalah di bukit apa, ada yang tahu? Bukit Tursina. Nah, anak-anak ibu sekalian, di dalam kitab Taurat ini tentu saja terdapat pokok-pokok ajaran atau isi yang terkandung. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah itu memang ada. Yang kedua, larangan menyembah patung. Maksudnya adalah pada zaman dahulu kala, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, terdapat sebuah kisah. Jadi Nabi Musa ini anak dari seorang raja. Ada yang tahu siapa raja yang ibu maksud? Raja yang ibu maksud adalah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini dia terkenal sebagai raja yang sangat kejam. Lalu ia bersama umatnya menyembah patung atau berhala. Jadi dengan adanya Nabi Musa, ia ingin menghapuskan perilaku menyembah patung dan berhala dengan memberikan larangan kepada umatnya agar tidak menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia atau dengan kata-kata yang tidak pantas. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari umat dari Nabi Musa untuk melaksanakan ibadah. Yang kelima, perintah menghormati orang tua, seperti taat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Seperti halnya, ada dua orang yang sedang berjalan, mereka temanan. Jadi, satu orang di antara keduanya memiliki dua kepingan emas. Ternyata kepingan emas tersebut jatuh, namun orang yang mempunyai kepingan tersebut tidak mengetahui dan tidak menyadari. Akan tetapi temannya di sebelahnya mengetahui. Namun, dia tidak memberitahu kepada si pemilik kepingan emas tersebut. Malahan, dia mengambil kepingan emas tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Maka, hal tersebut dapat kita katakan sebagai perbuatan yang tercela, karena sudah mengambil hak orang lain. Dan perbuatan tersebut sangat dilarang di dalam kitab Taurat. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nabi Daud mengajarkannya untuk umatnya pada saat itu, yaitu Bani Israel, tepatnya di Yerusalem. Anak-anak ibu sekalian, adapun isi atau pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab Zabur. Yang pertama tentang zikir, kedua tentang nasihat, ketiga tentang hikmah, keempat tidak memuat hukum-hukum syariat seperti yang ada di dalam kitab Taurat, seperti 10 ajaran pokok yang sudah ibu jelaskan di kitab Taurat tadi. Bagaimana anak-anak, sudah paham mengenai dua kitab yang telah ibu jelaskan? Sudah ya, kita lanjut. Kitab yang ketiga, yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi. Nabi Isa mengajarkan ajaran pokok dari kitab Injil ini kepada kaumnya, yaitu Nasrani di Yerusalem. Adapun pokok-pokok ajarannya berupa, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat, kitab sebelum Injil dan Zabur. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dari kitab Taurat. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Sudah jelas beliau adalah
nabi yang terakhir, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak ibu sekalian, selanjutnya ibu akan menjelaskan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu kitab apa? Tentu saja kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Pada abad ke-7 Masehi, tepatnya di Gua Hira. Nabi Muhammad mengajarkan pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran kepada umat manusia, terutama umat muslim, sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup. Adapun ajarannya berupa yang pertama akidah atau keyakinan. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah adalah Esa. Allah adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan seluruh isi dunia ini, baik di bumi dan juga sealam semesta ini. Yang kedua, akhlak. Jadi di dalam Al-Quran diajarkan mengenai perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk, atau perbuatan yang terpuji dan juga perbuatan yang tercela. Jadi semuanya harus kita baca dan kita pahami di dalam Al-Quran agar kita dapat mengikuti apa saja perintah Allah dan kita dapat juga menjauhi semua larangannya, terutama larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quran. Yang keempat, muamalah. Muamalah ini maksudnya adalah berkaitan dengan tata cara berhubungan sesama manusia, baik itu tata cara berhubungan dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat, dan bahkan dengan orang lain. Yang kelima, tarik atau sejarah. Ini berkaitan dengan kisah orang-orang dan umat terdahulu seperti kisah para nabi dan rasul, semuanya sudah tertera di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai penjelas, sebagai pelengkap, dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak ibu sekalian, kita sebagai umat muslim tentu saja harus dapat mencerminkan perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara meyakini keempat kitab Allah dan harus berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Yang pertama misalnya ya, ibu misalkan si Abi. Misalnya si Abi, bagaimana sih caranya agar kita dapat mencerminkan perilaku beriman kepada kitab Allah? Caranya yang pertama, Abi mengambil Al-Quran, lalu dibukakannya Al-Quran tersebut, setelah itu dibacakan ayat dan artinya, kemudian dipahami maknanya, dan yang terakhir diterapkan atau diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya si Abi membaca surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berisi tentang makanan yang diharamkan seperti memakan bangkai, darah, daging babi, lalu daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi semua itu sudah tertera di dalam Al-Quran dan haram untuk dimakan. Kemudian si Abi membaca surah Al-Baqarah ayat 168 mengenai tentang makanan yang halal, lagi baik. Jadi semua makanan yang halal sudah tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Setelah membaca perbedaan dari kedua ayat tersebut, si Abi harus dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memakan makanan yang halal dan juga menjauhi makanan yang haram. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham? Sudah paham ya? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai dalil nakli. Dalil nakli ini Ibu ambil dari pedoman kita atau sumber kita yaitu Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 49.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Jadi sudah jelas ya anak-anak, dari surah Al-Mu'minun ayat 49 menjelaskan bahwa Nabi Musa diamanahkan oleh Allah untuk mengajarkan kitab Taurat kepada umatnya. Yang kedua, kitab Zabur tertera di dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَ. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi sudah jelas bahwa kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Ketiga, mengenai kitab Injil tertera di dalam Quran surah Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi di dalam surah Maryam ayat 30 ini menjelaskan bahwa Nabi Isa sudah mengabarkan kepada umatnya bahwa beliau benar-benar menerima kitab Injil, dan maka dari itu beliau ajarkan kitab tersebut kepada umatnya, yaitu Nasrani. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran tertera di dalam surah Ali Imran ayat ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya, dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi anak-anak sudah jelas ya, kalau kitab Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab sebelumnya. Pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, baik itu dari kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus benar-benar meyakini bahwa memang betul ada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul pilihannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.